Oke, kita ketemu lagi. Kali ini aku mau ngajarin gimana caranya pakai aplikasi AI offline dan gratis, yang beneran gratis ya ini ya, buat image generation yang paling gampang. Kita langsung aja ya. Pertama, untuk install aplikasi ini kita cukup perlu ke GitHub dari Focus. Nanti linknya tak taruh di deskripsi. Ya, ini sudah tak bukain ya. Kita scroll ke bawah buat cari klik here to download. Terus ke bawah. Nah, di sini ada nih ya. Ini kita kalau mau download ini kita klik. Nah, terus kebetulan ini tadi sudah tak download dulu. Hasil dari download tadi kita akan dapat file 7Z ya. Nah, terus kita ekstrak file 7Z ini. Sebentar, sebelum kita ekstrak file 7Z ini, saranku ya, pindahin dulu file 7Z ini ke lokasi folder yang pengen kita installin fokusnya. Ya, misalnya kalau aku pindahin dulu ke drive C. Setelah kita pindahin, kita ekstrak dulu pakai 7-zip. Buat yang belum tahu 7-zip, aku juga sudah taruh linknya buat download softwarenya di deskripsi. Setelah kita ekstrak, kita akan dapat folder dengan nama yang sama, dan kita buka folder itu yang isinya kayak gini. Di sini kita juga bisa lihat ada 3 file .bat. File-file .bat ini yang nantinya teman-teman pakai kalau pengen jalanin fokus. Tapi kalau teman-teman baru pertama kali jalanin 3 file ini, aplikasinya akan secara otomatis mendownload hal-hal yang dibutuhin kayak model dan kawan-kawannya ke folder tadi. Jadi ya sabar aja, kalau habis klik file .bat pertama kali ini prosesnya akan lama banget. Soalnya kecepatan proses ini akan tergantung juga sama kecepatan internetnya masing-masing. Sebagai perbandingan, ini folder fokus ketika baru diekstrak, ukurannya kan cuman 5,5 GB ya. Sedangkan ukuran fokus setelah download macam-macam, ukurannya minimal jadi 19 GB. 19 GB ini minimal ya, karena aku sudah mindahin model-model SDXL ke folder Comfy UI. Ya, ini biar nggak double-double. Mungkin di video lainnya aku akan ngajarin caranya mindah lokasi foldernya biar nggak boros space kalau teman-teman pakai aplikasi image generation offline lainnya. Kalau semua kebutuhannya sudah diinstal, nanti akan keluar window baru di browser internet defaultnya masing-masing. Nah, kalau ini foldernya sudah diinstalin macam-macam ya, sudah di downloadin macam-macam maksudnya kebutuhannya. Jadi kita tinggal jalanin run.bat ini. Nah, kalau udah jalan nanti akan keluar window baru di browser internet yang kita set secara default ya. Kebetulan aku pakai Google Chrome ya. Nah, udah ini sudah keluar, jadi kita tinggal ketik aja misalnya cute cat in school. Setelah itu kita klik generate. Ya, ini kecepatan fokus ini sebenarnya masih kalah dibanding sama Comfy UI ya. Cuman tingkat kompleksitasnya jauh lebih sederhana, karena ini beneran gampang banget dari soal instalasi sampai ke cara pakai aplikasinya. Nah, ini kita sudah dapat 2 gambar. Secara default fokus ini akan generate 2 gambar. Sekarang kita ke advance ya.
ketika kita klik advance ini akan keluar banyak opsi baru. Ada performance, speed, quality, extreme speed. Ini teman-teman silakan coba sendiri ya. Terus ada juga pilihan aspek ratio. Ini kalau misalnya teman-teman mau bikin yang kotak yang 1:1 juga bisa. Ini 1024 kali 1024 misalnya. Teman kalau aku lebih suka pakai yang ini 7:4. Soalnya biar bisa langsung dipakai buat YouTube. Di bawahnya ada image number. Ini buat ini kan tadi aku bilang ya, secara default dia akan generate 2 gambar. Kalau teman-teman cuman mau generate 1 gambar, ya ini tinggal digeser atau diketik di sini jadi 1. Terus di bawahnya ada negative prompt. Ya, negative prompt ini menurutku sih sekarang kalau buat SDXL ini tidak terlalu penting ya. Cuman ya mungkin kapan-kapan lebih lengkapnya aku bahas soal prompting di video lain kali ya. Terus setelah itu di bawah negative prompt ini kita bisa matiin fitur randomnya. Random ini maksudnya adalah angka sheetnya ya. Angka sheet ini, number sheet ini yang akan bikin gambarnya selalu random ketika sheetnya berubah-ubah angkanya. Setelah tabel setting ya, kita ke tabel berikutnya yaitu style. Di style ini kita juga bisa, wah banyak banget ini. Terus teman-teman juga bisa lihat nih contohnya nih. Kalau misalnya pakai tombol ini, dia akan keluar gambar kayak gitu dengan prompt yang cute cat ya. Silakan dicoba-coba sendiri, ini ada banyak banget ya. Kalau ngomong style ini teman-teman kalau bingung kebanyakan jumlahnya, kita bisa ketik cyberpunk ya. Jadi kita bisa pilih yang ada cybernya. Misalnya kita klik aja nih ya kan, kita tes. Ini enaknya kalau aplikasinya offline dan gratis. Jadi kita nggak perlu mikirin ada kuota, kita sisa kuota berapa ya. Sebelum kita ke tab ketiga, ini aku mau matiin dulu fitur randomnya. Setelah kita matiin randomnya, terus kita ke model. Ini jadi tadi randomnya tuh dimatiin biar kita bisa melihat apa sih perbedaannya sebelum dan sesudah kita mengaktifkan beberapa fitur di tab model ini. Oke, aku mau pilih. Nah, ini refiner ini tugasnya adalah apa ya? Kayak mempercantik ya. Mempercantik, menambahkan detail dari gambar yang pengen kita generate. Tapi nih ya, ada satu catatan penting bahwa tidak semua model itu efektif menggunakan refiner. Cara taunya gimana ya? Cara taunya nyoba sendiri atau membaca ini downloadnya di mana? Ya, ini kebetulan aku download di civit.ai ya, civit.ai.com ya. Nah, aku kebetulan download Juggernaut XL ini di civit.ai. Aku bisa baca di sana apakah butuh refiner atau enggak. Cuman kita coba aja nih. Kita taruh refinernya apa ya? Albedo Base XL ya. Oh jangan. Kita taruh refiner, mana refiner? Nurano. Ya udah, kita taruh ini aja, New Dawn XL aja ya. Terus refiner switch ini maksudnya 0,8, berarti kalau misalnya untuk mengenerate gambar itu AI butuh misalnya 30 step. Nah, kalau 30 step, kalau misalnya 0,5, nah berarti 15 step pertama dijalanin pakai base model. Setelahnya 15 step berikutnya akan pakai refiner model. Nah, kalau kita bikin 0,8 berarti 80% step itu akan di Juggernaut dan 20%-nya akan dihandle sama New Dawn XL ya dalam kasus ini ya. Terus di bawahnya ada yang namanya LoRa. LoRa ini bertugas untuk membuat gambarnya lebih spesifik sesuai yang kita mau. Misalnya nih ya. Kalau kita pakai SDXL film fotografi ya nanti akan
kayak color gradingnya berubah, atau misalnya perfect hands fix ya, ini bertugas untuk kayak membantu gambarnya biar tangannya itu enggak aneh ya. Kalau sudah mainan Stable Diffusion pasti akan tahu kalau gambarnya bisa aneh-aneh bentuk tangannya ya, antara jarinya 6 atau jarinya 7 atau ya macam-macam gitu ya. Cuman memang lagi-lagi ini semua tergantung modelnya. Kombinasi antara base model, refiner model dengan LoRa ini memang kadang tidak bisa berjalan yang sesuai yang kita mau. Kali ini kita coba aja pakai NV Action ya, coba. Terus weightnya, semakin besar weightnya berarti semakin besar pengaruh LoRa ke gambar yang pengen kita generate ya. Misalnya kita taruh 0,78 aja ya, terus kita coba generate dengan prompt yang masih sama nih, Cute Cat in School. Nah, ini sebelumnya aku sudah generate lagi dua gambar ini tanpa refiner dan tanpa LoRa ini ya. Cuman aku randomnya masih aku matiin, jadi untuk melihat sejauh mana perbedaan setelah kita pakai refiner dan pakai LoRa. Kita coba generate ya. Nah, ini sudah jadi nih gambarnya. Gambar ini setelah kita pakai NV Action sama Newton XL buat refiner. Ini jadi yang berpengaruh besar nih NV Action-nya ya. Ya, ini kan jadi berpose ya. Walaupun ini gambarnya agak aneh ya, karena kakinya jadi berapa ini? 1, 2, 3, terus ada tangannya lagi. Nah, yang ini mendingan, jadi berpose action. Nah, cuman ya ini better lah ya dibanding yang satunya. Oke ya, lanjut lagi. Sekarang kita mau ke, kalau ini kan masih text to image ya. Sekarang kita mau manipulasi image to image, yaitu dengan klik input image ini. Nah, pertama kita bisa drag image ini dari atas ke bawah. Nah, untuk memanipulasi image yang di sini. Tapi kalau misalnya enggak, kita juga bisa manipulasi image yang lain. Misalnya nih. Nah, ini image yang sudah aku generate pakai Comfy UI, atau misalnya pun teman-teman juga ada image lain dari internet misalnya. Coba kita ambil ini kali ya. Kita ambil ini, taruh sini. Nah, di sini kita untuk tab pertama ada upscale or variation. Nah, kalau kita mau coba sekarang vary dulu, variation, subtle atau strong coba ya. Terus upscale-nya biarin aja, kita generate. Upscale ini maksudnya kan tadi ini masih 1024 kali 1024 ya. Kalau upscale-nya 2 kali ya berarti 2048 kali 2048. Kita mau coba sekarang vary dulu ya. Nah, ini gambarnya tapi ngawur ya. Gambarnya tidak berhasil. Nah, kenapa? Karena kayaknya ini karena masih promptnya Cute Cat in School, tapi gambarnya kan cewek ya. Nah, makanya si AI-nya bingung mau ngikut yang mana. Sekarang mumpung kita ini, aku juga mau nunjukin hasil gambarnya, hasil gambar dari fokus tadi. Kita bisa nemuin di folder ini nih. Ya, ini kan folder fokusku yang ini ya. C fokus, terus output kita pilih tanggalnya, kebetulan ini tanggal 11 Januari. Nah, ini kan tadi ya gambar-gambarnya ya, termasuk yang burem ini. Kita mau drag, kita mau pakai yang ini aja ya, yang kucing ini. Yang kucing ini kita taruh di sini. Coba kita generate lagi ya, promptnya masih sama nih. Nah, ini kita akhirnya masih dapat gambar kucing ya. Walaupun aku jadi kurang suka sih sebenarnya sama gambar ini. Coba kita, ini kan tadi very strong ya. Kita coba very subtle ya. Nah, ini ya mendingan lah ya daripada yang tadi. Terus sekarang kita mau ke tab berikutnya di
input image ya, ini masih input image-nya masih nyala. Image from ini kita bisa menggabungkan banyak gambar menjadi satu ya. Kita coba aja ini, kita pakai gambar-gambar kucing yang tadi ya, kita pakai gabungin aja gambar kucing di mana iki karo iki. Nah kita coba generate ya. Oh ya, ini kalau kita baru pertama kali main image from ini, dia akan download kontrol model. Jadi ya ditunggu aja. Harusnya sih untuk yang kedua kali dia nggak akan download kontrol model baru. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, kalau memang lagi mendownload model ClipVision Fit-H.Save Tensor. Nah ini balik lagi tergantung kecepatan internetnya teman-teman. Kebetulan punyaku lumayan kenceng lah ya. Nah sekarang kita mau ke tab ketiga dari input image, yaitu in paint or out paint. Nah in paint itu maksudnya adalah kalau kita misalnya mau nambahin gambar atau objek tertentu ke dalam gambar yang kita mau. Misalnya ya, kita ambil gambar dari hasil fokus yang kita generate tadi. Misalnya kita ambil yang ini ya. Nah ini akan keluar brush untuk kita bisa nandain. Misalnya kita mau ngilangin ini poster gitu kan, atau kita mau ganti ini jarinya kan agak aneh ya. Nah itu bisa pakai in paint. Terus kita ada, nah ini ada improve detail, face, hand, eye gitu kan, atau modify content, add object, change background. Nah, misalnya nih kita pilih ini ya, modify content, add object, misalnya di sini, terus kita pilih wall clock. Coba ya kita generate. Nah ini hasil dari in painting tadi. Oh ya, ini gambarnya cuma satu karena image numbernya tak turunin tadi biar cepet ya. Tapi karena kita masih cute cat in school di promnya, jadi dia gambarnya akan harusnya gambar jam, tapi jadi gambar kucing. Nanti teman-teman nyoba sendiri ya buat in painting ya. Ini kalau mau improve detail gitu-gitu ya. Sekarang kita mau nyoba out painting aja yang lebih gampang. Out painting tuh maksudnya gimana? Jadi ini kan gambarnya kotak ya. Nah aku nggak mau kalau gambarnya kotak. Jadi aku mau ada lebih ke nih, kita generate bawah dan kanan ya. Kita coba aja. Nah ini hasilnya. Ini kan jadi beda ya. Ini salah. Ini kan cuman kucingnya di tengah-tengah. Terus dia karena sudah out painting, dia kan bikin ke bawah dan ke kanan, ke bawah dan kanan. Nah ini jadi dia akan generate image di sebelah kanan sini sama di bawahnya sini. Terus terakhir itu ada describe. Nah describe ini jujur aku belum nyoba. Coba kita tes sekarang ya. Soalnya ya jujur aja aku lebih sering mainan Comfy UI ketimbang si fokus ini. Coba kita klik ya, content type photograph, describe this image into prompt. Yes. Oh ini tuh describe ini maksudnya adalah apa ya, mendeskripsikan gambar yang di sini menjadi prompt. Nah ini a small orange and white cat sitting on a wooden table in a classroom. Nah, ya udah gini ya. Ya wis gitu aja ya. Aku yakin banyak banget yang masih bisa diotak-atik ya. Cuman teman-teman bisa mainan sendiri, bisa nyoba-nyoba sendiri. Dan kalau ada
pertanyaan, silakan coret-coret aja di komentar.